Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'd. Barakallahu fikum ikhwan. Mungkin sedikit nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Ketika kita mendengar atau melihat berita 10 juta Gen Z mereka nggak belajar dan juga nggak kerja, terus mau ngapain? Itu angka yang besar, 10 juta itu. Jadi ikhwan, permasalahannya adalah ini, HP bikin mager, bikin malas gerak. Nah sekarang ketika anak muda dia itu mau belajar atau pengen dapat rezeki, kuncinya apa? Ada jawabannya dalam Quran. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan bahwa Quran itu menjadi solusi. Masalah apapun jadi solusi. Pasti hudal linnas itu pasti. Karena Allah yang berfirman, hudal linnas. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, itu pasti. Sekarang coba kita renungi apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah dilalui. Mudah dilalui. Berarti ya, kalau kita ini berjalan di muka bumi, bisa kita lalui itu bumi itu. Bisa kita lewati. Ya. Bahkan laut pun kita bisa berjalan di atas laut dengan kapal tentunya. Udara pun kita bisa terbang di atas udara. Tentunya bukan pakai karpet terbang, pesawat terbang. Nah, sekarang bumi itu mudah dilalui. Kalau mudah dilalui, maka Allah firmankan, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di tepi-tepiannya. Berjalanlah kalian di segala penjurunya. Kita diperintahkan untuk jalan. Kita diperintahkan untuk jalan. Bukan mager, malas gerak. Di rumah HP-an aja. HP-nya dari mana? Orang tua, beban bagi orang tua. Pulsanya dari mana? Orang tua, beban bagi orang tua. Makannya dari mana? Orang tua, beban bagi orang tua. Dia pengen pakai baju baru, beban bagi orang tua. Dia pengen main ke tempat teman, nggak ada bensin, beban bagi orang tua. Gak usah hidup deh. Ya kan? Jadi beban mulu. Itu ikhwan. Pengennya sekarang itu instan, gampang, tapi kemudian segala sesuatu harus ada. Kurang mampu memahami bahwa segala sesuatu itu didapatkan karena usaha. Ya. Maka itu Allah Ta'ala firmankan, famshu fi manakibiha. Jalan. Habis itu baru wakulu mir rizqi, dan makanlah dari rizkinya. Perintah untuk makan rizki itu setelah perintah berjalan. Perintah untuk makan rizki itu setelah berjalan. Orang kalau nggak jalan nggak mungkin makan rizki. Ya nggak? Jawabannya di situ. Maka dari itu sering saya katakan kepada murid-murid saya, kalau pengen dapat ilmu, kalau pengen dapat rezeki, intinya adalah famshu, berjalanlah. Banyak silaturahmi, banyak berkunjung, banyak kemana-mana. Iya, banyak kemana-mana. Jangan diem aja di rumah. Tagdu khimasan wa tarahu bitonan. Di dalam hadis yang saya riwayat Ibnu Majah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Nah, la razaqakum kama yarzuqut tayra. Misalnya Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan. Pada pagi hari perutnya kosong. Wa taruhu bitonan. Sedangkan sore hari perutnya sudah isi. Itu gara-gara apa? Jalan dulu. Nanti kalau udah jalan dapat.
Insya Allah. Karena Allah, siapa yang berfirman? Allah yang berfirman. Jadi sekarang coba mulai dengan apa? Berkunjung ke rumah teman, berkunjung ke rumah Pak D, ke Bude, ke Bibi, kemana? Ke paman, ke kenalannya ayah, ke kenalannya ibu. Terus banyak silaturahmi. Berkunjung ke sana, berkunjung ke ustadz sana, berkunjung ke ustadz situ, dan seterusnya. Jadi ikhwan, jika kita baik berkunjung seperti itu, berarti kita sedang membuat jaringan, sedang membuat network jaringan. Sekarang begini, kalian pernah lihat laba-laba? Dia dapat rezeki gara-gara apa? Diam gitu? Nunggu ya. Biasanya serangga, ya. Bro, serangga kesini bro. Kan nggak mungkin. Apa yang dia usahakan? Bikin jaringan, bikin jaring. Ini filosofis banget ini. Jadi coba antum pernah lihat, pernah nggak lihat laba-laba bikin jaring? Nabi tak pernah lihat. Dia usaha dulu dari situ, ya, dia jaring ke sanain, sudah. Habis itu dia ke sana lagi, habis itu ke sana lagi, terus sampai dapat jadi jaring. Yang dia sudah kira kokoh. Ketika pas dia bikin jaring itu tadi, apakah cukup dengan satu jaring? Atau habis itu dia bikin jaring yang lagi? Cukup nggak satu jaring tadi? Nggak cukup. Dia tambah lagi 2, tambah lagi 3, tambah lagi 4, tambah terus banyak sampai kira-kira kokoh. Dan saat mungkin lalat, ya kan? Mungkin kupu-kupu, mungkin apa, serangga-serangga itu di mana nanti nempel di jaring yang mana? Nggak tahu. Jaring di sebelah sini, jaring di sebelah situ, atau di sebelah mana lagi? Ya nggak? Itu bikin jaringan, antum dapat rezeki. Bikin jaringan, antum dapat ilmu. Maka itu ada nggak dulu para ulama ketika nuntut ilmu gurunya cuma satu gitu? Atau punya jaringan banyak? Belajarnya dari berapa ulama? Banyak. Belajar ke Imam Abdul Razak As-San'ani, belajar ke Imam Sufyan bin Uyainah, belajar ke Imam Syafi'i, belajar ke Al-Qadhi Abu Yusuf. Itu kan yang dikerjakan oleh Imam Ahmad. Belajar ke Hushaim, belajar ke Abdullah bin Wahab, belajar ke siapa? Banyak gurunya. Banyak berkunjung, dapat ilmu banyak. Oke? Rizki juga sama. Anak muda lagi nganggur, lagi nggak punya kerjaan, juga nggak belajar, ya kan? Akhirnya ketika pas dia berkunjung, mungkin ke siapa, tiba-tiba ada insight baru, ada pandangan baru. Mungkin saja antum ditanya, sekarang lagi sibuk apa? Gitu. Lagi nganggur, ya. Pasti nggak jawabnya gitu, ya lagi berusaha untuk nyari. Mungkin begitu jawaban yang mungkin lebih elegan, ya kan? Pak saya lagi nganggur, ya, wah itu jawaban kurang elegan ya. Jadi mungkin saya sedang berusaha nyari, gitu. Barakallahu fikum. Nah, sekarang lagi di mana? Sering ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nanti tiba-tiba antum dikasih tahu, gimana kok mau belajar? Ada loh di sana belajar ini gratis. Oh ini loh di sana ada kesempatan belajar ini. Oh di sana loh ada belajar apa lagi? Gitu. Gara-gara apa? Network. Kemudian, oh saya juga lagi cari orang nih. Oh teman saya di sana mau jualan itu. Saya juga mau jualan ini. Ini loh, dan seterusnya. Jadi yang bikin seret rezeki itu apa? Mager.
Bikin nggak dapat ilmu apa? Mager. Jadi apabila kita baik berkunjung tadi, bisa jadi kita ini dikasih pekerjaan, mungkin kita direkomendasikan pekerjaan, atau kita diberi referensi pekerjaan, atau mungkin saja kita ditawari belajar, dan seterusnya banyak. Gara-garanya apa? Kita baik berkunjung, baik silaturahmi, banyak berkunjung. Itu, makanya itu apa namanya, nggak usah bingung-bingung. Nggak ada ilmu gimana ya? Nggak ada harta gimana ya? Nggak ada pekerjaan gimana ya? Banyak berkunjung. Itu. Ustaz-ustaz yang soleh-soleh atau apa, yang itu kunjungi. Ya, Pak Kiai-Kiai kunjungi. Apa, bismillah. Ada teman apa, ada waktu kosong. Jadi gitu, ada agenda. Wah, hari ini ada waktu kosong nih. Mau main ke mana ya? Kok bahasa antum mau main ya kan? Mau main kemana ya? Main aja ke sana. Main lagi ke sana. Dan seterusnya. Toh antum itu sekarang gini. Pertanyaan, antum sampai sini itu kan gara-gara network itu kan. Gara-gara jaringan. Gitu kan? Antum lagi apa ke rumah teman tiba-tiba, ini ada pendaftaran baru nih. Gini nih. Oh, yaudah daftar deh sini. Atau mungkin dikasih tahu sama teman atau sama ustaz atau sama apa. Gara-gara itu. Coba, apabila network antum itu 30, network antum 30, antum udah dapat rezeki, udah dapat ilmu, bayangin jika network antum 100, bayangin jika network antum itu 1000, bayangin jika network antum 10.000, semakin banyak nggak rezeki, semakin banyak nggak ilmu. Jadi aib anak zaman sekarang itu mager, di rumah terus main game, ngeslot. Iya, akhirnya karena malas kan, udah ngeslot aja deh. Siapa tahu dapat rezeki haram tapi, ya. Siapa tahu dapat duit. Coba, ikhwan. Itu yang kurang baik disadari. Jadi jawabannya apa? Famshu. Al-Quran udah ngasih jawaban. Famshu. Masalah apapun ada. Kira-kira seperti itu lah cara menghidupkan Quran. Cara menghidupkan Quran itu bukan hanya sebatas tahfidz, ya, bikin halaqah, ngaji Quran, enggak juga. Enggak hanya itu termasuk satu bagian dari menghidupkan Quran. Tapi cara menghidupkan Quran juga adalah bagaimana kita dengan Quran itu hidup menjadi solusi bagi kehidupan kita. Ya. Jadi Al-Quran hidup untuk kehidupan. Itu yang kita pahami dengan baik. Ya, ikhwan, barakallahu fikum. Coba baik berkunjung. Kita ini baik berkunjung atau baik dikunjungi. Nah, insya Allah senang banget kita. Apalagi yang kunjungi itu orang baik. Yang kita kunjungi orang baik juga. Dikunjungi orang baik, mengunjungi orang baik. Banyak rezeki, banyak ilmu itu. Dan banyak makan. Iya kan? Ya kalau kita tamu kan biasanya diajak makan ya. Coba bayangin antum bertamu sampai 5 kali dalam sehari. Wih, Masya Allah. Perut antum meletus itu. Luar biasa itu. Nah, di sana dan seterusnya. Banyak berkunjung. Itu jawabannya. Paham ya, ikhwan? Barakallahu fikum. Jadi apa namanya? Coba gerakkan kaki, ya, jalan, bismillah. Nah, kalau nanti udah berkunjung, adabnya yang baik. 5S itu salam, sapa, senyum, sopan, santun. Orang baik itu banyak dikasihani. Orang baik kok jadi sopan, baik, kok nggak ada kerjaan. Coba ada orang jahat mau dikasihani gitu, ya kan? Di sini pakai anting, di sini tatoan, nggak ada sopan santunnya,
Ya, ngomong sama orang duduknya. Terus tiba-tiba saya lagi cari kerjaan. Ih, siapa yang mau ngasih? Gitu. Barakallahu fikum. Jadi, tapi kalau kita sudah baik itu, insya Allah. Terus, jika sudah ketemu sama orang, tawar-tawarkan kebaikan coba. Dia lagi, waduh, saya lagi ini, dia mengeluhkan apa gitu ya. Belum apa, mau apa. Yaudah saya bantuin. Gitu. Yaudah coba, apa, ini saya sama saya aja. Ini, banyak menawarkan kebaikan. Ehwan. Itu makna dari firman Allah. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ihsan itu artinya apa? Berbuat baik kepada orang lain itu ihsan. Ahsana yusinu, berbuat baik kepada orang lain itu ihsan. Baik itu kan ya hasanun, khairun, ma'rufun, bir, ihsan. Apa ihsan itu apa? Berbuat baik kepada orang lain. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau kita ini banyak baiknya sama orang, ikhwan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Itu. Maka itu kebaikan-kebaikan antum nanti akan menarik kebaikan yang lain. Mungkin sebagian orang nyebut the law of attraction. Jadi hukum tarik menarik. Jadi sisi-sisi positif dalam diri antum akan menarik positif yang lain. Kebaikan antum akan menarik kebaikan yang lain. Antum memiliki kebaikan sikap, kebaikan adab, dan kebaikan yang lain. Akhirnya kebaikan rizki yang halal antum dapat, ilmu yang manfaat antum dapat. Itu. Banyak berkunjung. Famshu. Jawabannya. Terus, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Saya kira itu barakallahu nasihat singkat saya. Saya rasa juga sudah 10 menit atau bahkan mungkin lebih. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.